ini kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan. Hari ini kita akan siapkan dengan satu pujian, Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu.
merindukanmu ya jiwaku merindukanmu. ya Kau Allah yang hidup Ya Allah yang hidup, jiwaku jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, kami mau bersyukur ku bersyukur kepadamu. Kau sudah Harapanku, Kau menolong kami penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. kami mau bersyukur Selamat pagi, selamat Paskah untuk Bapak Ibu Saudara semua. Di hari yang sukacita ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di situ, memperhatikan di situ. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Yesus. Ayat 1 dimulai dari ayat 56 dari pasal 23. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah akan apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitakannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk
ke dalam. Ia melihat hanya kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Khususnya pada waktu itu, berita ini adalah berita yang menggemparkan di seluruh Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya. Kenapa tidak? Karena suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi, suatu peristiwa yang mustahil, tapi nampaknya itu terjadi pada pribadi Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kekuatan terbesar dalam keyakinan kekristenan adalah ini sudah menjadi nubuatan. Ini sudah disampaikan sejak pada masa zaman para nabi. Maka ia akan disesah, dia akan diberikan dan ia akan diserahkan ke tempat pembantaian. Dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Nubuatan ini terjadi sehingga para murid yang tadinya tidak percaya, ketika menyaksikan sesungguhnya menjadi percaya. Oh, inilah yang dimaksudkan para nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan saya, ke-12 murid ini belum 100% percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Meskipun bertahun-tahun mereka bersama-sama, meskipun selama kurang lebih 3 tahun mereka melayani bersama-sama, melihat kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. 3 tahun itu waktu yang belum cukup bisa membuktikan kepada para murid bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi melalui peristiwa ini adalah suatu peristiwa pembuktian bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah Allah yang tidak takluk pada maut. Dialah Allah yang tidak dikuasai oleh maut atau oleh kematian. Meskipun para murid meragukan, para murid memiliki satu keyakinan penuh dia adalah Tuhan ketika menyaksikan Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga menyampaikan janji tentang kerajaan surga, tentang surga yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Baru mereka gencar memberitakan siapa Yesus itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kemenangan. Kemenangan bagi kerohanian setiap orang Kristen yang memiliki keyakinan dan kepercayaan di dalam Yesus Kristus bahwa dialah Tuhan dan dialah Allah yang tidak dikuasai oleh kematian. Artinya dialah Allah yang memiliki hidup kekal selama-lamanya. Kekuatan iman kita di sini. Kalau hanya berhenti sampai di kematian, kita tidak kuat. Sesungguhnya lebih kuat lagi nanti Bapak Ibu Saudara ketika naik ke surga. Itu menjadi kekuatan terbesar keyakinan kita. Kekuatan di mana Yesus benar-benar pribadi yang kekal. Dia adalah pribadi yang seperti Allah karena dia itu adalah Allah. Ini kemenangan. Nah, semestinya yang harus dirayakan ini saat inilah. Karena saat ini adalah saat di mana kita mengalami kemenangan yang sejati. Tanpa kebangkitan sia-sia iman kita, saudara. Sia-sia. Karena pribadi yang kita agung-agungkan, pribadi yang kita percayai, ternyata ya sama seperti manusia, mati dan gak hidup lagi. Kekuatan terbesar karena Yesus membuktikan dialah Allah. Apakah menuju pada kemenangan itu gampang? Enggak gampang. Faktanya para murid pun juga enggak begitu langsung, oh iya, aku sudah tahu dia akan bangkit. Enggak. Faktanya mereka tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Buktinya apa?
Mereka pergi ke kubur Yesus untuk membuktikan. Petrus yang demikian dekat, keyakinannya juga gak 100% percaya. Faktanya apa? Dia langsung membuktikan, lari ke kubur Yesus. Untuk apa? Membuktikan. Kenapa harus dibuktikan? Karena tidak percaya itu. Ketika ia melihat bukti nyata, apa yang dilihat Bapak Saudara? Halo? Kain kapan? Kapan apa kapan? Di sini kapan ya? Kapan-kapan ya? Bukan itu. Kain kapan yang dilihat Petrus? Ketika melihat di situ, tidak ada tubuh Yesus, tidak ada jasadnya, jenazahnya tidak ada, hilang. Batu sudah terguling. Batu penutup kubur itu Bapak Ibu Saudara, kalau hanya digeser 2-3 orang tidak ada yang bisa. Artinya batu itu cukup berat. Masih ingat ya dulu waktu membongkar dan memindahkan septic itu berapa orang untuk memindahkan tutupnya saja? Itu baru cor-coran. Nah ini batu yang harus digulingkan dan mungkin lingkarannya pun nggak sepresisi itu. Dan mungkin juga masih ada gerjel-gerjelannya. Namanya batu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemenangan itu rupanya tidak mudah. Untuk diyakini saja gak sebegitu mudah. Murid-muridnya yang dekat saja gak mudah percaya. Bayangkan orang lain, orang-orang Yahudi yang saat itu ada di sana. Makanya mereka mengambil satu tindakan yang akhirnya menjadi kabar hoak. Oh itu jasanya dicuri, oh itu jenazahnya diambil murid-muridnya, disembunyikan. Dan sampai sekarang berita itu terdengung. Nah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul hidup dalam kemenangan. Kita sudah memiliki satu keyakinan bahwa di dalam Kristus ada kemenangan, dan Kristus sudah membuktikan kemenangan itu melalui kebangkitannya. Ini akan menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah hidup kita sudah mencapai pada kemenangan ini? Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jalan orang yang hidup dalam kemenangan Bapak Ibu Saudara itu memiliki dinamika masing-masing. Sebab tidak semua orang itu memiliki jalan yang sama. Tidak semua orang itu memiliki rute yang sama. Saya mencatat di situ, terkadang lurus, terkadang landai. Ya. Bahkan menghadapi jalan yang berliku dan berkerikil tajam yang siap mengoyak telapak kaki. Ini dinamika orang hidup gitu ya. Kadang ada mereka yang lurus-lurus saja, ada yang landai-landai saja. Bahkan terkadang kita merasa iri terhadap orang-orang yang menurut kita berbeda dengan kita. Artinya dia itu loh gak taat, dia itu loh gak setia, tapi cara hidupnya seolah-olah kok gak seberat kita. Pernah ya mengalami gitu ya? Ya itulah yang dinamakan dinamika. Terkadang orang merasa lurus-lurus aja, tetapi juga terkadang menghadapi jalan yang berliku, jalan yang berkerikil tajam, bahkan mengoyak telapak kaki, bahkan menghambat perjalanan karena kaki terseok-seok, sakit, dan lain sebagainya. Berat rasanya untuk melangkah dan berat rasanya untuk melanjutkan. Demikian proses yang harus dilewati dalam mencapai kemenangan, saudara. Ketika tema hidup dalam kemenangan, saudara, ingat di awal tadi, mungkin kita akan mulus, bahkan mungkin juga akan menghadapi seperti itu tadi. Itu adalah proses yang harus dilewati. Kesulitan, tantangan, bahkan ujian pun kemungkinan terjadi untuk mencapai kemenangan. Orang yang mengikuti pertandingan juga nggak mulus-mulus amat. Perjuangannya bagaimana? Ia harus berlatih kuat. Kalau Paulus menggambarkan seorang petinju, dia pasti juga akan berlatih dengan giat
berlatih olah fisik dan lain sebagainya supaya ia bisa menang dalam pertandingan. Demikianlah hidup kita pun juga seperti itu, Bapak Saudara. Kisah kebangkitan Yesus yang kita temukan dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip penting untuk hidup dalam kemenangan. Ini gambarannya, Bapak Saudara. Terkadang ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, terkadang kita bingung. Kita nggak ngerti harus berbuat apa. Kita tidak tahu. Tapi terkadang kita juga langsung menemukan satu, oh ini jawabannya. Ketika kita di tengah-tengah kebingungan, mungkin hari demi hari kok sulit rasanya untuk mencari jalan keluar. Suatu ketika, satu titik, Tuhan memberikan satu pengertian. Oh ini. Dan inilah yang dihadapi para murid. Dan inilah yang dihadapi para wanita, perempuan-perempuan yang saat itu pergi ke kubur Yesus, yang rencananya mau mengolesi tubuh Yesus dengan rempah. Dia berjumpa dengan dua orang malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu, Bapak Saudara? Apa? Yang disampaikan oleh malaikat itu, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Kalau saudara jadi perempuan-perempuan itu, apa yang saudara rasakan? Kowe sopo? Betul enggak? Kowe iki sopo? Loh, kok ada uang nang kene? Atau saudara, hei malaikat, atau saudara akan lari terbirit-birit. Mungkin itulah perasaan dan itu rasa yang terjadi pada perempuan-perempuan itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kisah kebangkitan itu kita temukan di sini dan menjadi prinsip adalah menerima segala kegelisahan. Bagaimana para murid, bagaimana perempuan-perempuan ini memiliki kegelisahan tersendiri ketika ia melihat kubur Yesus kosong. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Apakah takut? Apakah sukacita atau seperti apa? Tapi yang saya yakini ada kegelisahan di dalam hatinya. Di mana mayat Yesus? Di mana tubuhnya? Siapa yang membuka pintu kubur Yesus? Siapa yang mengambil mayat Yesus? Itu adalah kegelisahan yang mungkin bisa terjadi pada perempuan-perempuan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kegelisahannya, perempuan itu mendapatkan satu jawaban yang membuat hatinya sukacita. Seperti apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Orang yang kamu cari itu, dia sudah hidup di antara orang mati. Dia yang mau cari, yang jenazahnya mau mbok lihat, yang mayatnya mau kau lumuri, kau baluri dengan rempah-rempah, dia sudah bangkit. Terjawab sudah kegelisahannya. Ini yang terjadi. Mungkin ada perasaan putus asa para murid, bahkan perempuan itu. Karena awalnya ada kematian. Kehilangan orang yang dikasih, kehilangan orang yang dicintai, Bapak Ibu Saudara, itu membuat hati menjadi luka. Itu membuat hati menjadi hancur. Itu membuat hati merasa kehilangan. Ada putus asa. Ketika keputusasaan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar keyakinan iman yang selama ini
dibangun hancur. Keyakinan yang selama ini dibangun runtuh. Karena apa? Karena ada kematian. Ini yang dialami oleh para murid. Hancur sudah. Iman yang selama ini dibangun runtuh sudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada tetapi. Kebangkitannya memberi jawaban atas kegelisahan. Keputusasaan itu hilang. Semua ketakutan, rasa hancur yang mungkin dia sudah merasa pesimis, bangkit kembali karena kebangkitan. Karena melihat kubur itu kosong, karena mayat itu sudah tidak ada di tempatnya, maka bangkit sudah kehancuran itu. Bangkit sudah rasa pesimis itu. Kembali yang ada adalah optimis. Saudara dikasih Tuhan dalam hidup, di dalam mencapai kemenangan berarti mempercayai bahwa Kristus adalah jawaban atas segala keadaan yang sulit dalam hidup ini. Saudara tahu kesulitan yang saat itu tengah dihadapi oleh murid-muridnya? Mengalahkan ketidakpercayaan itu sulit. Harus ada bukti baru percaya. Kalau kita lihat seterusnya, Yesus sudah bangkit pada masa-masa perjalanan menuju Pentakosta. Siapa yang murid yang paling tidak percaya Yesus itu bangkit? Hidup. Thomas, bukan Pak Thomas ini ya. Pak Thomas sudah percaya lah ya. Sampai dia pengen, kalau engkau ikut Tuhan, izinkan aku mencucukkan jariku di bagian-bagian yang berlubang. Maksudnya yang bekas paku, bekas tombak. Ketika sudah membuktikan, baru dia percaya. Gak gampang untuk percaya, saudara. Gak gampang. Terkadang harus benar-benar aku pengen ngerti bukti nih. Apakah kita masih mau menginginkan bukti itu, Bapak Saudara? Ini pertanyaan. Kalau kita mau bukti, saudara harus kembali hidup 2024 tahun yang lalu. Saudara harus hidup di sana. Kalau pengen bukti, apakah seperti itukah iman kita? Ini pertanyaan yang mendasar, saudara. Kalau itu pertanyaan yang muncul, apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi pada masa itu? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sudah kita lewati ya ini ya. Caleg nomor 1, presiden nomor 1, 2, 3, masih ribut ya sekarang ya. Mana saya ngurung terima. Ketika mau menjadi janji, betul ya? Besok nek aku jadi, rakyat ini akan sejahtera hidupnya. Rakyat dong senang, wah ini pilihanku, gitu ya. Nek aku besok jadi, wes gak perlu masalah makan, minum dan lain sebagainya, internet dan lain sebagainya, terjamin, senang ya. Tapi bagaimana jika itu tidak terrealisasi? Menghujat habis-habisan ya. Banyak yang sekarang dan sebagainya, kecurangan dan sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, mengingat akan janji Kristus. Ini juga satu pelajaran yang menjadi prinsip melalui kebangkitan Kristus. Kebangkitannya ini adalah ditepatinya janji yang sudah dinyatakan melalui nubuatan-nubuatan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah menyampaikan ini kepada para murid, tapi rupanya para murid tidak memperhatikan. Kita akan lihat nanti. Yesus telah mengatakan kepada para muridnya bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitannya memperkuat kepercayaan akan janji-janjinya. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ini adalah salah satu contoh yang disampaikan oleh Tuhan Yesus
pada para murid. Di dalam Injil Lukas, Injil Matius pasal 26 ayat 21 di situ sudah saya tuliskan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Apa yang ditanggungnya? Penderitaan. Ada fitnahan, kebohongan yang harus dilakukan para tua-tua, imam kepala, ahli Taurat. Karena apa? Karena merasa dia adalah orang yang disaingi oleh pribadi yang baru. Dia adalah orang yang bernama Yesus Kristus, anak Yusuf, seorang tukang kayu. Iri hati, dengki, karena merasa tersaingi. Pengajarannya tidak lebih baik daripada pengajaran Yesus. Akhirnya apa? Orang-orang inilah, pihak-pihak inilah yang akhirnya menggenapi janji. Itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, tapi itu tidak disadari oleh para murid. Bukan hanya itu saja, tetapi lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya Yesus harus menanggung kematian, tetapi Yesus juga akan mengalami kebangkitan. Itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi reaksi para murid apa? Masih belum percaya, saudara. Itu sudah disampaikan dengan terang-terangan oleh Yesus, tetapi rupanya nggak tahu apakah itu lupa para murid, ataukah memang para murid itu tidak percaya. Rupanya nggak tahu, terserah Bapak Ibu Saudara menafsirkan. Apakah para murid itu lupa pernyataan Yesus ini atau benar-benar tidak percaya? Dua-duanya mungkin. Itu yang terjadi. Sehingga ketika kejadian ini wajar mereka pun juga masih ragu. Benar gak ya Tuhanku bangkit? Benar gak ya guruku hidup lagi? Padahal sudah jelas-jelas Tuhan Yesus terang-terangan menyampaikan itu. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, hidup dalam kemenangan berarti hidup dalam pengharapan akan janji Allah yang pasti. Janji Allah adalah pasti. Janji Allah ialah iya dan amin. Dan itu yang harus kita pegang teguh. Apa sih janji Allah? Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki itu tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kebangkitan, mereka menghujat. Mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan Yesus itu adalah suatu penistaan. Karena di dalam keyakinan mereka, ajaran mereka, tidak ada kebangkitan setelah kematian. Yesus di sini membuktikan bahwa apa? Sesungguhnya ada kebangkitan setelah kematian. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ada kebangkitan. Berbahagialah orang yang sudah mati dan matinya di dalam Kristus, sebab dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Ini firman Tuhan. Makanya ini satu kekuatan bagi kita. Kalau Yesus tidak hidup selamanya, sia-sia sudah. Saudaraku, ini janji. Ia tidak pernah janji akan membuat saudara kaya. Ia tidak pernah janji kepada saudara bahwa saudara akan hidup enak, hidup nyaman. Ya. Tetapi yang ia janjikan adalah kepastian akan masa setelah kematian. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Ketika kematian itu terjadi, ada kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Yesus. Amin, Bapak Saudara. Ini kekuatan kita dan harus kita yakini. Yang terakhir Bapak Saudara. Nah, ini di ayat 8 sampai dengan ayat ke-12. Memberitakan kebangkitan Kristus. Para wanita menyaksikan kebangkitan Kristus, langsung menyampaikan kabar tersebut kepada para murid. Ketika menyaksikan kubur kosong, tidak ada jenazahnya, tidak ada mayatnya Yesus, yang ada di situ adalah kain kafan. Ia langsung pergi kepada para murid. Ia menyampaikan bahwa Yesus tidak ada. Ia menyampaikan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Itu yang disampaikan perempuan-perempuan itu. Maria dari Magdala. Ada Maria yang lain, berarti tidak hanya satu Maria ya itu ya. Ada yang tertulis 2 Maria. Apakah hanya 2 orang itu saja yang melihat kubur Yesus? Enggak. Masih ada juga perempuan-perempuan lain yang datang ke situ, ke kubur Yesus. Tetapi Maria Magdala dan juga Maria yang lain ini menyampaikan kepada para rasul, Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus tidak ada di kuburan, kuburnya terbuka. Yang ada hanyalah kain kafan. Tidak ada apa-apa di situ. Satu hal yang menjadi kekuatan membuktikan Yesus bangkit, ada 2 malaikat utusan Allah menyampaikan berita itu. 2 malaikat, Bapak Saudara. Ini yang dilakukan dan ini yang terjadi ketika menyaksikan satu berita sukacita, ketika menyaksikan dan ada satu kabar kebahagiaan, itu yang disampaikan perempuan-perempuan ini kepada para murid dan juga kepada orang lain. Karena saking bahagianya, karena saking sukacitanya, berita itu disampaikan. Sama seperti Bapak Ibu Saudara menang undian untuk arisan, saudara pasti akan cerita, puji Tuhan, aku pas butuh pas untuk arisan. Benar enggak? Nek enggak untuk arisan dia ngomong-ngomong ini enggak? Mungkin enggak kan? Hore aku untuk arisan gitu. Tapi kalau itu arisan, hore aku arisan. Saudara bisa menceritakan kesukaan itu. Hidup dalam kemenangan berarti menjadi saksi dan memberitakan kebesaran Kristus kepada dunia. Tugas saudara dan saya. Kalau saudara bingung apa yang harus diceritakan, ceritakan tentang Paskah. Kalau saudara bingung menceritakan, ceritakan tentang Natal. Kalau saudara bingung menceritakan, ceritakan tentang kematiannya. Masa saudara gak bisa cerita? Kalau gibah bisa ya. Tapi kalau cerita tentang Yesus kepada orang lain, masa gak bisa? Ini aplikasinya Bapak Saudara. Tugas saudara dan saya bersaksi. 2 hari yang lalu ketika saya beli roti dan anggur perjamuan, saya sebenarnya bawa mantel saudara. Saya ke Solo, ke Tunas Mekar. Pulang, dilalai aku kok pengen lewat UMS. Saya lewat UMS. Tiba-tiba hujan deras, ada encok-encok. Ada orang di situ, anak uang nggak sekolah mampir. Hujan deras. Lalu saya ngobrol-ngobrol, ini ibu-ibu, dia mencari barang bekas. Saya berkenalan, Bu, namanya siapa? Namanya Ismiati. Rumahnya di mana, Bu? Rumahnya di daerah Batik Keris, Lawean. Kok jauh kan, Bu? Iya. Ini sudah ada langganan apa mencari, Bu? Mencari, Mas. Saiki lek gor ngandelke gawean isih kurang, Mas. Iki wis genep-genep. Nggih, Bu. Wis pokoke apa sing iso dadi duit, dadekne duit. Lalu saya ngobrol, saya kenalan. Saya Kris, Bu. Saya dari
istri saya asalnya dari Colomadu, ngomongnya dari sini aduh. Lalu saya ngobrol-ngobrol, Bu, boten siang. Nopo enggak kesel muter-muter terus harus siang dan lain sebagainya. Saya enggak siang dan lain sebagainya. Bu, apakah siang itu bisa membawa bisa dapat pahala dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dia cerita, lalu saya menyampaikan kalau saya Kristen, saya percaya yang namanya Isa, Yesus Kristus. Kalau saya mengandalkan pahala itu tidak bisa, karena tak timbang-timbang perbuatan baikku dengan perbuatan jahatku, saya perbuatan jahatku. Satu Bu yang bisa menyelamatkan, bukan pahala. Orang Kristen Bu percaya Yesus selalu. Gampang ya? Gampang hanya ngomong gitu. Marah nggak orang? Tidak. Lalu saya alihkan ke pembicaraan yang lain. Gitu Bu, itu percaya. Terus sudah sampun ganda putra Bu, putranya minta dan lain sebagainya. Ini sudah pembicaraannya. Artinya ada kesempatan saya memberitakan kepada siapapun, tua muda, pria wanita, sampaikan. Bagaimana caranya? Seperti itu tadi. Awalnya saya hello, sampaikan. Setelah itu dialihkan ke pembicaraan yang lebih luas. Tugas kita menyampaikan, gak harus memaksa dia percaya. Itu tugasnya Roh Kudus. Ini yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus menjadi saksi. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kemenangan dalam Kristus bukan berarti tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mempercayai bahwa Kristus telah mengalahkan segala sesuatu. Bahkan maut dikalahkan, maut hilang sengatnya, maut hilang kuasanya. Yesus, Dia yang mengalahkan semuanya. Ketika kita mempercayai Yesus, maka semuanya itu akan bisa kita kalahkan dan kita akan menjadi pemenang. Mari kita hidup dengan kepercayaan yang teguh, mengingat janji-janjinya dan senantiasa memberitakan kabar baik tentang kebangkitannya. Dengan demikian kita akan hidup dalam kemenangan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Kristus memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Respon apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kemenangan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita? Pemain musik di altar saya undang ke depan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan ini. Menjadi pemenang. Akankah saudara saya menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kemenangan? Ataukah saudara dan saya masih hidup dalam belenggu dosa? Ataukah saudara dan saya masih hidup dalam hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia? Apakah saudara dan saya masih menghidupi kedagingan? Renungkan itu dan Yesus, Dia sudah mati, Dia juga bangkit. Kebangkitannya membuktikan bahwa Ia menang atas dosa. Kebangkitannya membuktikan bahwa Ia menang atas kematian. Kebangkitannya membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas Dia. Kebangkitannya membuktikan Dialah sang kuasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kemenangan. Lepaskan setiap belenggu yang ada dalam diri saudara. Lepaskan semua hal yang mengikat Bapak Ibu Saudara, yang membuat Bapak Ibu Saudara ketergantungan. Lepaskanlah semua beban dosa Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah memberi kemenangan. Janganlah kita menutupi kemenangan itu dengan kegagalan yang sesungguhnya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dunia ini penuh cemar. Banyak orang membuat
membutuhkan uluran tangan kita. Kita yang sudah menang, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka yang masih terbelenggu dosa? Nyatakanlah Yesus, bersaksilah, supaya setiap orang yang mendengar, mereka pun juga hidup dalam kemenangan. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian, nyatakan Yesus dalammu. Dari mimbar akan menyanyikan, silakan Bapak Ibu Saudara berdoa, mengambil sebuah komitmen dalam hidup, supaya saudara sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan yang sudah mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami persembahkan hidup ini untuk Tuhan. Pakailah aku Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu, supaya setiap orang mendengar tentang Engkau, supaya setiap orang menyaksikan Engkau, supaya setiap orang melihat kebenaran yang hakiki di dalam Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah pengharapan kami. Berdoalah kepada Tuhan. Ambillah sebuah komitmen kepada Tuhan. Terima kasih. Saya mengajak Bapak Saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini di bait yang ketiga, di surga. Di surga terserah berjumpa sahabatku, berkat hidup mendalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalam banyak tempat. Hiduplah kini baginya. Baginya berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus, nyatakan Yesus dalammu. Firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalam. Sampaikan firman. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami sebagai murid-murid-Mu, kami sebagai orang-orang yang sudah memiliki iman dan kepercayaan di dalam Yesus Kristus, sudah layaknya kami hidup dalam kemenangan.
tidak lagi hidup terbelenggu oleh dosa, tidak lagi terbelenggu oleh dunia ini, tidak lagi terbelenggu oleh hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Tetapi Tuhan, kami sungguh-sungguh sudah beroleh kemenangan yang daripada Tuhan, kebangkitan, membuktikan bahwa Engkau menang atas maut. Oleh karena itu juga Tuhan, ajari kami supaya kami pun juga bisa mengalami kemenangan yang sudah Tuhan Yesus sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong kami, membimbing kami, memimpin kami, untuk kami hidup di dalam kemenangan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, dalam perjalanan nanti, sehingga kami sampai di rumah penuh sukacita, damai sejahtera. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami bersama-sama akan merayakan Paskah bersama. Berkati kami, pimpin dari awal sampai akhirnya. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga, rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita meminta dalam satu nama, Yesus Kristus, Allah sumber pengharapan, Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.